Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil nabiyyin mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, pagi ini tanggal 26 Juli tahun 2022. Saya kenapa ini hari Selasa tapi saya pakai batik ya. Batiknya PKB karena hari ini kebetulan hari ulang tahun PKB yang ke-15 tahun 2022. Dulu 26 Juli tahun 2007 ya, itu ditetapkan sebagai hari lahir IPKB. Nah, sekarang sudah berjalan 15 tahun. Ini tahun 2022 tanggal 26 Juli yang sama kita memperingati IPKB yang ke hari ulang tahun IPKB yang ke-15. Untuk di Gunung Kidul kemarin sudah banyak kegiatan dalam rangka ulang tahun itu, ada baksos, ada juga apa plesir. Plesir kan super tapi saya malah nggak ikut. Terus ada juga apa tuh pelayanan KB juga dalam rangka ulang tahun juga, dan juga dalam rangka Harganas tanggal 29 Juni 2015 2022 Harganas ke-29. Nah, khusus pagi ini saya dalam rangka ulang tahun, saya kok tergerak pengen mampir ketemu dengan eksponen penyuluh KB yang sudah malang melintang di dunia penyuluh KB di Gunung Kidul. Saya bersama dengan Pak Madiantoro ya, Pak Toro. Saya sering mengambilnya Pak Toro ya. Beliau sudah banyak sekali melewati beberapa tempat ya, Pak Toro. Beberapa kecamatan, dan juga Pak Toro ini merupakan salah satu akseptor yang yang mungkin sangat berkomitmen, karena Pak Toro itu bukan saja mengajak orang untuk ikut KB, tapi Pak Toro sendiri juga ikut KB, yaitu KB MKJP, mantap. MOP ataupun yang sering juga kita sebut dengan Fasek. Pak Toro, kemarin bertugas tanggal berapa? Tanggal berapa, bulan berapa? Iya, terima kasih Mas Sobrur atas kehadirannya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Saya mulai purna tugas itu per 1 Mei di tahun 2022 kemarin. Tanggalnya berapa nih tanggalnya? Tanggal 1. Nah, ini berarti kan pas 1 Mei itu berarti pas 9 Mei masuk ke usia 58. Berarti Pak Toro lahir tanggal berapa, tahun berapa? Saya lahir di tanggal 2 April tahun 1964. 64. Dulu diangkat PLKB penyuluh KB tahun berapa, Pak Toro? Saya mulai menjadi penyuluh KB itu untuk CPNS-nya itu saya di tahun 1990. 90. Ya, 1 tahun kemudian saya menjadi penyuluh KB. PNS dulu. PNS dulu. PNS dulu, setelah itu baru 1 tahun. Waktu itu memang nama OPD-nya memang KB atau gimana di Gunung? BKKBN, karena masih vertikal juga. Masih vertikal juga. Ya. Tahun 90 masih vertikal ya. Betul sekali. Angkatan apa Pak Toro? Angkatannya Pak siapa? Saya bersama dengan ada Mbak Trino Ridayati. Oh, yang sekarang penyuluh KB di Palihan. Palihan. Ada Mas Kusumanto Dewabroto yang di PKB Ponjong. Sekarang Ponjong. Dengan Mas Jati enggak? Enggak, ada Bu Sri Suyatmi. Oh, Bu Sri Suyatmi sudah pensiun juga. Betul. Terakhir PKB Wonosari ya. Iya, betul. Terus apa lagi? Dan sebetulnya pada saat di LDU itu saya bersamaan dengan istri saya ini. Oh, Kartini ini itu LDU satu angkatan itu saya. Tapi itu cuma apa? Dia angkatannya di tahun 89. Oh, jadi malah duluan Bu Kartini. Iya, yang PNS di sana. Bu Kartini juga daftar untuk Gunung Kidul atau gimana? Untuk Jogja itu juga? dulu datanya di Jogja, karena ada rekrutmen dari Nakes. PKB merekrut Nakes, kemudian berbondong-bondong yang dari Nakes itu mereka mendaftar di. Termasuk Bu Kartini. Ya, termasuk. Bu Kartini dari apa unsur apa kalau Nakesnya? Dari keperawatan. Keperawatan. Nah, setelah itu ada program disekolahkan bidan, tersekolahkan bidan ya biur, ada yang pindah ke kesehatan, ada yang di Gunung Kidul tinggal 1. Jadi waktu ikut LDU sudah nikah belum? Belum. Tapi sudah ngesir gitu. PDKT itu ada Jadi ini Pak, ini teman-teman Pak Toro sama Bu Kartini itu ketemunya ketika LDU ternyata. Iya, Ngelirik-ngelirik gitu ya. Padahal nggak satu grup itu. Waktu itu belum ada WA itu ya, belum ada. Telepon juga belum. Itu cuma pakai surat atau gimana ketika? Ya, cuman
berdekatan. Kalau dulu saya mau ketemu, nelponnya di telepon umum itu yang pakai kartu di pinggir jalan kan banyak itu. Berarti sudah tua sekali. Iya betul. Betul Mas, sudah tua gitu. Pak Toro, pertama kali ditempatkan di mana ketika itu tanggal tahun 90 ya? Iya. Itu berarti tahun 91 dapat menjadi PNS begitu? Iya 91 betul. ya? Itu langsung menjadi penyuluh KB atau mungkin di dinas dulu? Nah, dulu waktu dinyatakan diterima PNS-an, Iya. ada pembekalan di provinsi. Provinsi ya, terus? Sekitar 2 bulan. Lama sekali. Betul itu. Dan kita cuma paling 2 minggu, seminggu malah. Masih ada pembekalan di KKBN dulu, yang sekarang dipakai untuk itu BKD itu. Ah betul ya. Terus kemudian di situ pembekalan lagi, ini setelah 1 bulan di situ baru ditempatkan. Terus itu satu angkatan sekitar 13 orang. 13 orang? Ya, dari Gunung Kidul atau semua dari DIY? Ada yang dari Sleman, ada yang dari Bantul. Dari DIY itu 13 orang? Di Gunung Kidul aja itu. Oh di Gunung Kidul aja 13 orang. Kemudian saya ditugaskan di Kecamatan Tepus. Ya. Itu bukan ini ikut Gunung Kidul juga belum? Iya, dia di Ponjong. Oh di Ponjong. Cuma dia memang tadi mendaftarnya duluan ya? Iya, bulan. Terus pertama di Tepus, terus gimana? Tepus. Setelah Tepus, perkembangan zaman ada istilahnya perpecahan. Rotasi atau? Oh, perpecahan kecamatan. Tepus menjadi apa dengan apa? Menjadi dipecah menjadi 2 untuk sektor barat itu di perwakilan dulu namanya. Perwakilan Tanjung Sari. Nah, ya sekarang menjadi kecamatan Panewan Tanjung Sari. Itu jadi dulu Tepus sama satu ya. Betul. Ya. Kemudian wilayah saya itu pernah di Bandung, di Mestirejo. Setelah Tepus kemana lagi? Kemudian setelah di Tepus saya ditugaskan di perwakilan di Tanjung Sari. Tanjung Sari itu mana lagi? Dulu belum punya kantor Mas. Nah, terus di mana kantornya? Saya masih nepeng di Balai Kelurahan Kemiri. Iya Kemiri. Di situ ya Kemiri. Halo Pak Yuli. Di Kemiri. Setelah di Kemiri, kemudian di situ ada bangunan, kemudian pada saat mau menempati lucunya satu Mas. Apa? Semua pegawai yang ditutupan di Tanjung Sari yang notabene masih ditugas di Kemiri, itu mereka mengangkut kursinya sendiri-sendiri dari Kemiri sampai Tanjung Sari. Kemudian diarak dengan kesenian jadel dan reok itu, sehingga saya tuh harus nyunggi kursi. Itu semua pegawai? Semua pegawai yang ditutupan, entah itu Jupan dulu masih ada Jupan. Pokoknya yang bukan tadi ya. Itu tahun berapa? Itu sekitar tahun 96 sekitar 96. Kemudian kan sekitar berapa kilo tuh? Berapa kilo? Ya sekitar 2 kilo. Jalannya masih seperti itu ya, belum asal tuh. Iya Mas, itu di sana. Itu gajengnya. Itu sudah asal belum? Sudah aspal? Belum Mas, masuk gerunjal itu. Berarti langsung magang tekan. Kemudian setelah tempatkan situ, kantornya sendiri, jauh dari penduduk, bahkan jauh dari warung. Sehingga kalau di situ tetap diajak untuk hidup prihatin. Tetap diajak untuk prihatin. Semua pagi kecamatan? Iya. Masih jarang kendaraan, sepeda motor juga. Jarang penduduk, tidak ada warung. Nah, pegawai yang ada di Kota Tanjung Sari itu biasanya kalau pulang atau kalau sudah di sana nanti nunutnya truk batu itu sudah truk pengangkut batu yang besar ke Klaten itu udah kalau jam di atas jam 2 itu udah ngebel di dekat kecamatan itu pegawai kecamatan. Kan bayar juga nanti bayar. Enggak bayar. Itu paham ya sing iya, yang mesakin namanya. Iya Mas. Nunut truk. Nah, jadi kalau dulu PLKB itu dulu memang kesannya sangat prihatin itu ya. Betul. Harusnya sekarang bersyukur Pak Toro ya. Dengan sekarang ini PLKB jalan sudah bagus. Fasilitasnya begitu masuk sudah disediakan inventaris, sudah disediakan gaji yang memadai. HP sudah, laptop, terus kurang kudune semangat semakin ya. Semakin kudune semakin srege, jangan malah semakin giat. Betul. Fasilitas. Betul yang kedua, yang paling mereka PKB yang baru tempatnya itu dekat rumah. Dekat rumah. Betul. Saya nggak dekat rumah. Enggak, tapi kan rata-rata dekat rumah. Iya. Kalau Monosari nih Monosari. Kayak Anjar itu kan masih muda ya, men. Bu Marsi itu ya. Kan gitu. Kalau dulu masih pensiun sudah. Iya. Kalau Bu Marsi pensiun.
Kalau dulu itu mesti di Jauh. apa? Condro Kirono itu ditempatkan di Jawa. Condro di Muko. Condro di Muko itu wis jauh, Mas. Wah, Ya, ini makan- pengalaman yang luar makan- biasa rasanya menjadi apa ya? Menjadi pelajaran buat kita semua sekarang yang sudah lebih ya paling lebih fasilitasnya lebih lebih enak dibanding yang dulu lah. Iya. Ya, tidak harus berhati. Jadi dulu ibaratnya babat kelas kita dengan menikmati ya Pak Toro. Iya, ya? betul, dengan betul senang sekali. Kemudian kalau berangkat itu ya nanti tuh mangkol itu ada. Terus gini Pak Toro, dengan kondisi seperti itu, pengalaman Pak Toro ketika dulu menjaring asaptor gimana? Di Tanjung Sari dengan kondisi yang semacam itu? Kalau dulu kan panutan masyarakat masih Banyak. kental, Mas. Kayak misalnya kader ya, Iya, kader, kemudian kita di kardus. tempatnya Pak Duko, di tempatnya kader Datang itu semua? sekali perintah itu kan sudah apalagi dulu dengan istilahnya dengan tentara kan. Tentara juga, Ya, iya. itu kan getol sekali. Polisi juga ikut. Kalau polisi belum Tentara. kelihatan itu, yang jelas itu tentara. Pak Camat juga ya. Ya, Pak Camat, Pak tentara. Dulu ada jalan namanya TKBK ya. Iya, TKBK, kemudian dinas inspeksi, ada Juban, ada peternakan, ada pertanian, karena dulu menjadi suatu itu Iya. bareng-barengnya juga. betul. Saling mengisi. Nah itu mungkin yang sekarang nggak ada yang seperti itu Pak Nggak Toro. ada ya. TKBK-nya. nggak Sekarang ada. itu apa PLKP mungkin harus benar-benar di lapangan harus apa ya? Memanage sendiri, Main Mas. sendiri begitu kan penggerakannya. Iya, betul. Tidak apa mungkin peran dari lintas sektor masih sekarang tidak seperti yang zaman dulu Betul. begitu kan. Tapi memang sekarang keuntungannya juga adalah bahwa sekarang hampir apa sebagian besar orang sudah paham KB gitu ya, Betul, itu. sudah ngerti gitu lah. Jadi tinggal kita bagaimana memfasilitasi, Merangkulkan, memfasilitasi betul, begitu kan. memfasilitasi, Ayo gitu. ikut KB, ayo saya antarkan ke rumah sakit untuk MOPW dan terusnya. Betul. Itu memang ada kurang lebihnya Iya, ya, ada ada minusnya keuntungannya, itu ya. ada minusnya begitu antara dulu dan Karena sekarang. Saya kan Aseptor sudah punya WA sendiri. Nah, sudah punya tinggal HP di sendiri, calling. kita tinggal melihat ada. Gur kari gelem apa orang ngono kuwi? Kita Kari tinggal gelem apa orang? Kemudian di masing-masing pedupan, masing-masing desa grup itu kan sudah punya Terus, grup sendiri-sendiri. iya. Tinggal satu Kalau pesan. dikai apa postingan apa tentang program wis genah sampai begitu. cepet Ini sampainya. keuntungannya Cuman sekarang. permasalahannya sekarang itu kan orang itu semakin pintar, sehingga dia juga memilihnya, kemudian diberikan Iya, masukan betul. untuk diberikan. Kalau dulu masih bodoh-bodoh, Mas. Jadi ayo ya. Jadi Sekarang dulu kita tidak bisa memaksa Pak Toro ya. tidak bisa. Mas. Harus ini nggak bisa. Tidak Bahkan kita bisa. maksa ikut KB pun nggak boleh sekarang. Ini kena pasal HAM nanti kalau kita kudu milu KB kalau dipaksa-paksa nggak bisa, paling gua tentara barang. Wah, Enggak boleh Nggak boleh apalagi sekarang. itu. Yang penting kan kita bagaimana kita memberikan motivasi, kita mengajak, Iya, kita iya. memberikan pendekatan, itu saja. Oke Pak Toro, setelah Pak Toro ditepuk dan Sari ya, terus kemana lagi? Setelah itu? Dari kemudian di tahun 2002 itu saya Jadi dari di tahun itu selama berapa tahun tuh kok 2002 baru pindah? nah kan 91 Sampai ya kan sampai 2012 11 tahun kan di Tanjung Sari? ya kan ditepus 3 tahun Nah, di kemudian di Tanjung- Tanjung Sari Sekitar 8 tahun. 8 tahun. Setelah itu kemana? Kemudian 2022 itu 2002. 2002 Iya. itu saya ditugaskan di Gedang Sari. Gedang Sari? Iya. Makin jauh. Iya itu. Waktu itu gimana kondisi di Gedang Sari? Ya di Gedang Sari saya itu juga kaget sekali Mas. Katanya di Tepus sama di Tanjung Sari itu memandangnya sangat minus. Masalahnya air. Ternyata Setelah saya sampai di Gedang Sari itu saya kaget Mas. kagetnya kenapa? Orang mau periksa itu masih dipikul sama anunya itu istilahnya apa tempat tidurnya itu. Astagfirullah. Iya betul Mas. Dipikul. Dari rumahnya gitu? Iya. Karena memang tidak ada faktor jalannya ya? Faktor jalannya masih Belum ada kendaraan yang ekstrim memadai. mungkin Mas. Berarti malah lebih ekstrim di Gedang Sari Iya dibanding betul. Bagi saya kalau di sana itu karena perbatasan dengan Klaten untuk saingan dalam arti positif antar penduduk itu nggak ada Mas. Jadi contohnya misalnya saya itu membersihkan pekarangan kemudian membuat pagar biar kelihatan rapi itu tetangga saya juga nggak mau tahu karena medannya juga seperti itu ya, sangat jarang. memprihatinkan. Ya, jarang sekali daerah yang datar. Kalau gitu. sekarang sudah agak mending sekarang jauh ya. Ya sudah perkembangannya sudah cukup apalagi sekarang dengan adik desa segala sesuatu dikelola di desa itu kan Dulu berarti Pak Tolo pernah ke Tegalrejo? pernah Mas saya tuh Kemarin saya ke Tegalrejo satu kali aja rep apa berjuangnya minta ampun saya itu Begini dari kondisinya. 7 kelurahan saya sudah pernah ke sana semua. di Gedang Dari Sari. Serut, dari Sampang, Tegal Jawa Batu Gajah. Dulu pengawas KB-nya siapa? Pengawas PKB ketika di Tanjung Sari siapa? Dulu ada Pak Mahmud. Pak Mahmud. Oh, Pak Mahmud pensiun. Ya. Ah, ketika Kemudian di saya Gedang pertama kali di sana itu diajak Pak Intoyo ya, karena pindah di Kesra apa di Pemda itu. Pak Intoyo sudah pensiun belum? kelihatannya belum ada. Pak Intoyo itu masa aku pindah berdua di sana itu.
Wah mas dalannya mas, waduh, tadi Gedang Sari. Di Gedang Sari siapa pengawas? Setelah itu Pak Intoyo, kemudian Pak Mahmud, kemudian pernah bersama Pak Hartoyo. Di Gedang Sari. Iya. Setelah. Pak Hartoyo orang Klaten ya? Ya orang Klaten itu. Setelah itu ada pelimpahan dari BKPN ke Dinas Kesehatan. Iya. Saya menempat di Puskesmas Gedang Sari. Di sana sebentar, kemudian saya ada tukar dengan Pak Toto Indrastono. Karena sana dari Klaten, kemudian tukarnya di Pelayan, saya yang dari Pelayan kemudian Sing. Bukir. Jenengan ke Pelayan. Pak Toto ke Gedang Sari. Sampai tahun berapa itu? Kemudian saya ada di Puskesmas 2 Pelayan di Leberan. Sampai tahun berapa itu? Pada saat itu juga karena baru betul-betulnya dilaksanakan MOP. Saat itu kepala saya itu Pak Prianto Mati Satmoko yang sudah meninggal itu betul-betul sekali dengan kami. Mereka mengadakan baksos dengan pelayanan kami gratis itu pada waktu opah mas. Termasuk pelayanan MOP. Saya ikut tahun berapa di tahun itu? 2007. Oh 2007. Itu pas saya masuk itu 2007. Ya 2007 itu saya menjadi MOP. Di Pelayan berarti waktu ya? Pelayan. Di mobil pelayanan itu. Bersama Pak Dr. Susang. Jadi sekarang ternyata berarti Pak Toro sudah ikut program MOP selama 15 tahun. Ya, dari 2007 misalkan kan pas ini pas lahirnya itu PKB. Sekarang PKB lagi 15 tahun dari program MOP begitu. Terus 2007 dibayar sampai tahun berapa? Kemudian dikembalikan lagi ke Gedang Sari? Enggak, lagi ke BKKBN yang vertikal itu. Oh betul ya. Itu tahun sekitar tahun 2008-an. Terus 2007 sampai 2008. Terus saya di Pelayan. Nah, kemudian saya di Pelayan saya kasihan. Ya bukannya kasihan, tapi biar enak. Iya. Sambil diminum mas. Iya terus. Biar enak dulu saya tuker sama Pak Tri. Pak siapa tuh? Pak Tri Tenggoro. Oh iya. Mereka tugas di Tanjung Sari. Iya betul. Kemudian kan laju dari Jogja mas itu. Ya terus? Terus saya tukar Pak Tri. Ke Tanjung lagi. Ya saya Pak Tri ke Pelayan. Ya. Oh itu tahun 2008 itu ya. Tahun 2008. Nah, terus? Ya udah saya kembali ke bersama Pak Alif sama Bu Prihartati di Tanjung Sari. Ya. Nah, setelah itu Gensar Gerhana Plan OP saya memberikan motivasi. Motivasi tahun berapa itu? Ya itu di 2008 itu. Yang terus menjengan ikut lomba di nominator nasional itu tahun berapa? Oh itu tahun 2015 mas. Oh udah agak lama lagi ya. Ya itu kan hasilnya. Kemudian saya mengajak Pak Kepala Desa Kematang Pak Tono. Oh Pak Tono. Yang saya dekati kan itu. Dan akhirnya beliau ikut ya. Karena apa? Saya wah ini luar biasa dari istrinya. Karena faktor dia sudah terlalu lama menggunakan hormonal itu kan 20 tahun. Kemudian mereka cerita pada saat berhubungan itu katanya dia itu kurang tidak punya reaksi apa-apa bukurnya. Sehingga saya bilang berarti berkaya gedebok di gelundung apa aku para kon kepiye kudu mudah mbok kepiye nek aku ki ben iso kan gitu. Sudah akhirnya Pak Tono saya dekati siap. Nah, pada saat itu ada pelayanan pas lomba PKK atau lomba di PMKK di Ngelipar. Di Ngelipar saya pada saat itu tahun berapa itu? Ya sekitar 2008 di bulan Berberan kalau nggak Oktober November itu. Saya bawa peserta di Ngelipar itu Pak Tono itu. Beserta Pak Careknya. Pak Carek dari apa? Pak Carek apa ya? Juga. Iya Pak Carek si Pak Broto itu dulu. Pak Carek mana tuh? Madang. Oh ke Madang Pak juga. Broto yang tugas. Iya. Jadi ke Madang itu berarti 2 lurah sama Careknya ikut. Ada cara sekarang Ululu kalau ikut juga. Ya, dari Kemadang itu dulu ada sekitar 7 mas. MOP semua. Ya. Kemudian di Mestirjo itu ada 2. Jadi saya ada 9. Iya. 9 di sana. Setelah itu selang beberapa bulan kemudian Pak Tono pokoknya ingin mengadakan bakso di Kemadang. Itu MOP-nya syaratnya dulu kan minimal ada MOP 10 gitu. Iya. Itu tercapai. Saya bersama itu dapat
13. Perangkatnya tambah keamanannya, terus yang pokoknya perangkatnya tambah 2 itu, ada dukuh, ada gitu. Wah banyak sekali, bisa mengajak tokoh Nah, masyarakat. padahal pas itu kebetulan kehadiran lini lapangan dari pusat, ya datang di Pemadang untuk meresani pelayanan itu. Tuh. Setelah itu udah kayak daftar. Totalnya akhirnya berujung pada derek Ya, itu nominator ya tadi itu ya, lomba. sekitar hampir 50 peserta di Pemadang. Nah, setelah itu belum saya yang lomba itu, malah yang Pak Tono dulu, ya. nominator nasional itu sering ngisi motivator ya, motivator MOP ya, betul. Ngisi ke sana. Dan setelah itu saya ketemu lagi sama Bupur, istrinya Pak Tono. Wes ana perkembangan. Wes Pak, aku wis leren kok suwe sak wis kriket. Ternyata menurut kesehatan yang terlalu banyak, terlalu lamanya menggunakan hormon, entah itu pil, entah itu suntik, entah itu implan. Ya, saya itu sudah nanya ke Gedang Sari, ke pelayan ya. itu. Memang dampaknya itu melakukan hubungan seksual itu seringnya sudah tidak. Jadi menurun ya, gairahnya menurun karena faktor tadi itu banyak sekali hormon yang masuk, baik dari pil ataupun suntik ataupun implan itu yang sifatnya hormonal. Ya, itu kan medis bidan, saya bilang seperti itu. Gitu loh. Iya, ini harusnya menjadi bahan untuk teman-teman untuk memberikan edukasi ke masyarakat bahwa ketika mungkin umur sudah lebih dari 40 ya sudah lebih baik hindari hormonal, tapi dengan menggunakan yang sifatnya MKJP, bisa IUD ataupun malah kalau perlu bisa MOP atau MOP itu. Ya betul sekali. Karena setelah saya menyelesaikan itu, karena dulu ya Mas, pertama saya MOP itu sebenarnya kan atas permintaan istri saya. Terus? Karena istri saya itu kan bermasalah dengan alat kontrasepsi. Nah, dengan hormon juga nggak bisa, dengan IUD nggak bisa. Gitu. Saya itu pernah dia itu minum 1 pil itu Mas. Ya, melanggar itu malamnya itu langsung betul. Saya itu sampai ya urip apa mati bocor. Terus akhirnya udah karena tidak kemudian saya dulu pakai kondom terus dulu. Tapi setelah anak saya itu besar, saya itu juga khawatir. Kalau yang keras suaranya kurang keras. Saya itu khawatir. Iya. Karena anak saya kan sudah besar. Sudah khawatir. Mana malah khawatir kebobolan? Ya, bukan kebobolan ya, Mas. Apa? Dalam arti saya itu lupa untuk menyimpan alatnya atau bagaimana, atau kemudian anak saya itu tahu kemudian. Nah, itu kan malah jadi masalah. Nah, makanya itu sehingga saya itu ya udah kebetulan ada gratis dokter Sungsang ya saya. Ikut. Itu tahun 2007 berarti ya. Sampai sekarang alhamdulillah lancar saya bagi saya, kemudian tidak ada masalah. Sampai sekarang masih aktif juga? Ya masih Mas, untuk kegiatan. Enggak, maksudnya aktif berhubungan amor bojone. Karena itu sudah segera arang-arang ya pakai waktunya tidak. Orang kaya dulu ya? Kan paling sebulan bisa ya, itu sekalian ya? Ya itu. Kalau besok itu udah pada saatnya jenengan iya Mas. Waduh baik. Karena di luar kayak apa ya ternyata. Ya Mas, ono. Apalagi nanti kalau istri yang paling udah. Tadi Pak Tolo sudah bicara ya lika-liku atau mungkin suka duka menjadi penyuluh. Penyuluh terutama ketika mengajak kepada masyarakat ya terus juga bagaimana mungkin ya ada senangnya juga kan bisa mengajak tokoh masyarakat. Ada susahnya bagaimana ketika dalam kondisi yang topografi daerah wilayah binaan yang seperti itu, jadi juga pengaruh juga kepada kinerja kita. Ini Pak Toro mungkin punya pengalaman dengan teman barangkali, dengan teman yang mungkin lucu, yang mungkin berkesan, yang mungkin nganyel kayak ada enggak? Ini enggak apa-apa. Sebetulnya untuk partner kerja itu kan semua penjenengan yang ngalami gitu. Pasti masing-masing punya pengalaman ya. Mungkin sedang kita sibuk-sibuknya bekerja, kadang ada teman yang mah seenaknya, seolah-olah mungkin tidak tahu apa tidak mengerti pekerjaan biasa. Betul itu Mas. Contohnya ini Mas, kita itu pernah menjadi petugas pengelola keuangan di kecamatan. Begitu ada kegiatan begitu penyelesaian SPJ, kadang mereka juga kayak orang kayak tak bantu, orang aja kayak main cepet kayak gini itu ya ada. Bahkan mungkin itu juga termasuk yang di atas, yang dituakan itu juga kadang juga ada yang semua harus yang penting rampung ya gitu. Memang tipenya beda-beda begitu kan. Tapi memang itulah
dinamikanya seperti itu ya, Ritme seperti itu. pekerjaan Nah, seperti itu. sekarang tinggal bagaimana kita mungkin menyikapinya, ya butuhnya yo apa. Saya karena begini Mas, karena semakin berkurangnya petugas. Iya. Di masing-masing kapanewon itu harus kompak. Iya betul. Harus selalu koordinasi, harus kompak karena kalau tidak kompak ya mungkin Ya, orang pekerjaan itu pelaku. akan diselesaikan. Karena orang apa? kegiatannya. Petugasnya mungkin dengan pelaku PUM Iya. masih merangkap Iya, harus iya. membuat laporan Iya, iya. yang sekarang sangat rumit, sehingga harapan saya itu di masing-masing kapanewon itu untuk lebih bagaimana nilai suwe itu untuk lebih berat sehingga mereka senang untuk Bareng-bareng lah tugas. ya. Ya, betul lah. Betul. Kalau bareng-bareng tidak akan selesai. Itu biar nanti tidak ada gap antar teman begitu kan. Kono-mono gaweane aku sing iki sing itu, sedangkan Nanti ben bareng-bareng. betul. Juga ada keterbukaan ya. Betul. Hal apapun. Betul. Nah, Sekarang program ya, keuangan dan sebagainya. Itu harapan Gitu saya. gitu. Iya. Oke lah, itu mungkin kata itu memang ya masalah-masalah yang nanti semoga ke depan makin bagus Betul. begitu. Yang mungkin yang ini yang mungkin agak lucu begitu, agak berkesan banget tentang Pak Jati barangkali. Oh, enggak. Itu biasa, Pak. Nah, saya tuh juga pernah punya teman Mas itu. Apa? Ya PKB juga itu. Itu namanya, tapi sudah almarhum. Mas. Saya tidak akan membuka aib, tapi Tapi cerita. ini yang lucu. cerita. Apa? Cerita. Jadi Pak Ngadiono, Pak mantan itu kan Itu PKB? Iya betul. Iya, PKB, gimana? Di Polutan aslinya. Polutan. TK di mana tuh? Ya. TK di mana dulu? Dulu pernah di Semanu, pernah di Tanjung Sari bersama saya, bersama Bu Terus Bupati. apa itu? Yang berkesan apa yang lucu? Sehingga mereka itu pada saat ada pemeriksaan. Dulu kan pemeriksaan intern, supervisi. Supervisi, melihat pembukuan gitu. Iya, terus? Kemudian mereka diperintah untuk menutup buku. Kemudian buku kas kan. Buku. Seharusnya kan ditutup garis, kemudian buku kas ditutup ini karena ada pemeriksaan di supervisi kan gitu. Iya. Mereka mencari kertas, kemudian cari lem, kemudian bukunya itu ditutup tulisannya itu. Kemudian disadarkan ke supervisi. Bagaimana supervisi tidak? Guyu. Makel jengkel. Jadi buku tulisannya itu ditutup Mas. Itu kan bukan ngonoke maksudnya. Maksudnya kan digaris, kemudian buku kas ditutup tanggal sekian. Sekian, kemudian tanggal ada berapa? pemeriksaan. Itu tanggal berapa? Dimintakan pengesahan dengan Malah ditutup. Itu ditutup pakai kertas HPS itu. Dilim. Ya. Gimana itu? Mangkal kepiye? Iya, nah, betul. Arep ngantem kepiye? Ya, kemudian yang kedua itu saya juga punya teman itu. Tapi juga masih sudah hidup. meninggal. Sudah meninggal. Apa? PKB juga. Iya ini Pak. Gimana? Kita juga sudah meninggal kan Pak Suminto itu. Gimana? Itu juga lucu. Gimana Pak Suminto? Pak Suminto itu waktu saya melakukan baksos. Dia ada baksos di Kematang itu. Iya. Gimana? Dia tuh seolah-olah tidak tahu Mas, besok acara Kematang baksos kan gitu. Itu kapan hari sebelumnya atau gimana? Ya 1 hari sebelumnya kan persiapan gimana? itu. Terus? Pas aku ke malah orang dem. Waduh. Gimana? Ya pokoknya sesuai jenengan yang Kematang. Ikut pelayanan itu, kemudian membantu. Iya. Setelah membantu itu ya juga nggak bisa di pendaftaran nggak jalan di ini itu ya seperti itulah Mas. Sehingga masing-masing PLKB itu ternyata juga kapasitas PLKB kemudian dari isi PKB itu juga ternyata tidak sama. Iya. Ada yang dilepas dada, ada yang dilepas itu mereka bisa berjalan Sendiri, orang yang butuh. ternyata keminter tapi ternyata gabuk ya. Kuromong ya. Ya itu ternyata keminter tapi ternyata gabuk ya ada. Tapi ya Orang tentang Pak Jati kok belum cerita kenapa? wah Pak Jati itu pernah jadi satu sama di Gimana? Gedang Sari. Itu gimana? Tapi itu enggak kerasan. Berapa tahun di sana Pak Jati? Di sana itu paling sekitar 3 tahun Mas. Yo lama lumayan. Ya, jadi- itu pengalamannya gimana Jadi pengalamannya? Pak Jati itu bertugas di sana itu sekitar tahun 2005. Itu sebagai apa? Koordinator apa? Enggak, PKB. PKB juga sama. Pindahan dari Oh, jadi itu pasti awal 2005 itu. Iya di 2005 itu. Nah, terus gimana? Cari jam 1 kemudian dia mengeluh Apa? tugas kene nah mau ini Nah. nah setelah 2006 kan terjadi Gempa. itu. Iya, gimana? Kemudian ya kita bertugas sama-sama. Bertugas, ya gitu. Nah, setelah itu kan di depan kantor itu kan jadi posko itu. Atau apa? Posko Bantuan. itu melimpah gitu ya. Udah, kalau mau bawa ya silakan. Nah, gitu aja.
Kalau mau bawa ini ya silakan bawa. Sudah dapat izin dari Soposing Butuh. Ya udah. Kalau kita ada kesempatan pas ke atas ya kayak bawa apa ya gitu. Itulah ya teman. Banjir apa? Udan apa banjir apa? Udan mie jeblok kecap. Soalnya kampung dino yo. Dobo kue jam mie. Tapi betul itu apa itu semangat kerjanya kalau Pak Jadi. Luar biasa. Betul. Dimanapun pasti jadi ya. Kampung AB jadi koordinasi di kecamatan di desa itu dia hanya memang dia tuh leora kerasan mergo daerah seperti itu. Saiki sapa gelem sing didelehne Gedang Sari. Dengan kondisi yang seperti itu Mas Abdur. Siapa yang mau di. Iya betul. Kan gitu. Oke Pak Toro. Sekarang sehari gimana Pak Toro? Keseharian Pak Toro sekarang? Ya, saya tuh melakukan aktivitas biasa Mas. Pagi ya nanti kalau ya nanti cucu saya. Iya betul. Di TK. Di kebun ya siram-siram. Di kebun. Santai begitu ya, ya tinggal nanti menjalani apa? Halaman saya sudah kelihatan bersih. Iya. Sering pindah ke tempat anak saya, lanjut saya. Iya. Kalau enggak ya saya di kebun sana sekarang punya sedikit kebun jati, kemudian saya ya semoga Pak Toro makin sehat, makin berkah, umurnya bisa ngomong cucu begitu kan. Jadi bisa makin bermanfaat menjadi lansia tangguh. Betul, amin ya rabbal alamin. Terakhir Pak Toro, pesan untuk teman-teman yang masih sekarang masih aktif, masih bekerja, itu gimana pesannya? Terima kasih Mas Abdur, pesan saya. Monggo untuk teman-teman yang masih aktif untuk selalu membiarkan bidang pekerjaannya, karena itu sudah menjadi tanggung jawab ya. Mau tidak mau, suka tidak suka harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan kan gitu. Semoga keikhlasan itu membawa berkah, membawa rahmat bagi PLKB yang masih bertugas. Jaga kesehatan, jaga kekompakan antar teman. Semoga PLKB yang masih bertugas ini ke depan akan semakin berhasil. Amin ya rabbal alamin. Bermanfaat khususnya bagi program yang sekarang sedang adalah penurunan angka stunting di Kabupaten Gunung Kidul Mas. Karena karena stunting sedang menjadi topik nasional, bagaimana PLKB itu harus pintar-pintar untuk mendapatkan data, untuk mendapatkan sasaran, untuk selalu koordinasi dengan kader, dengan PKK, sehingga kita itu tidak bisa untuk melaksanakan tugas sendiri tanpa koordinasi yang baik, maka PLKB itu akan keteteran sendiri Mas. Betul sekali. Kemudian untuk menjaga komitmen secara bersama, biar kompak gitu ya. Bagaimana menjalin koordinasi yang baik di tingkat kecamatan antar PLKB dan koordinator, bagaimana melakukan koordinasi di tingkat puskesmas atau di wilayah binaan ya, harus juga menjaga apa ya, menjaga hubungan yang baik dengan kader, dengan tokoh masyarakat ya, termasuk dengan perangkat kelurahan. Iya betul sekali. Tanpa perangkat kelurahan, maka anggaran yang ada di dana desa itu kalau kita tidak aktif tentunya desa juga akan kepenaan. Di orang gelem uyak-uyak. Orang-orang semut. Ya, betul. Kan itu sehingga PLKB tanpa punya komitmen, tanpa punya koordinasi yang baik, maka PLKB itu akan susah sendiri Mas. Betul. Mereka akan bekerja sendiri. Merasa itulah kok abadmen karena apa? Mereka tidak menjalin hubungan yang baik dengan lintas sektor ya, itu harapan saya, sehingga monggo untuk PLKB yang sekarang masih aktif untuk selalu punya komitmen yang besar terhadap keberhasilan program KB di Gunung Kidul, terlebih pada penurunan angka stunting yang sekarang menjadi program nasional dan BKKBN menjadi terdepan dalam penurunan angka stunting. Berarti sih orang mikir stunting ya, orang mikir stunting wis. Ndak mikir stunting, aku ki buka lawang jeglek ngarepan kowe sane ngatusan ewan mah enggak. Bener sapa kuwi? Kan padha kan ora nyambut gawe kata kumpul kan yang pensiunan. Ora duit. Sane duit 100. Lihat hitungnya ya. Dino piro ngono. 100 Mas. Akhirnya esok buka lawang. Kok kesane duit 100. Pensiunan mana gitu. Orang mikir cap ya, cap baru orang mikir. Oke, itu ada kan Bu. Pensiunan terus lah para pendengar sedina 100.000 buka lawang. 100.000.
penak pensiun. Tapi karena belum Nikmati ya? tapi karena belum saatnya ya nanti dulu sekarang. Iya. Kemudian saya tuh juga pengen pesen Pesan apa lagi? Kepada siapa? Monggo. sekarang itu kan dalam arti kalau kan income PLKP itu masih besar kan Mas. Betul. Baik itu lapau, baik itu reman masuk fungsional Mas. Iya. Mohon untuk di manage dengan baik sehingga pada saat besok pensiun itu paling tidak sudah punya invest. Orang akan utang lah ya. Iya gitu loh. Pokoknya itu saya berpesan sehingga besok Pemasukannya itu utangnya bodoh. karena pola hidup gaya hidup itu saya marah ya. Pokoknya bagaimana sudah mungkin diwujudkan barang. Saya itu ya Mas untuk apa itu reman. Untuk reman itu apa tunjangan? ya untuk reman itu saya tak ajakin sebidang tanah 500 meter di dekat itu saya ngangsur tiap bulan itu 6.600.000 jadi lo aku 3.300.000 ini bujuku. Selama berapa tahun? 3 tahun Mas. Wis lunas. Udah besok saya sertifikat wis jeneng Mas. Makanya Berapa meter? 500 meter. Lumayan. Dulu 100. Mau pirang tahun lalu 200 itu. Makanya berkade-kade lah untuk memanage penghasilan yang cukup. Iya, diinvestasikan ke apa ya? Ya, jangan yang konsumtif ya. Jangan yang konsumtif. Jangan Untuk kendaraan mesti kayak turun nilainya. HP dia turun nilainya. Ketinggalan ngejol kayak kendaraan. Nah, dia turun nilainya. Apalagi. Tapi kalau tanah itu pasti nilainya naik gitu. Kemudian ya itu yang kena dalale pensiun ki nggo saban lho Mas. Nah, kan udah dirobong. Ya. Ini tipsnya Pak Toro seperti itu. Jadi kita kan tetap ada penghasilan yang memang diinvestkan untuk hal yang sifatnya produktif ya. Betul. Nilainya makin bertambah begitu. Tapi kalau yang nilainya konsumtif, yang nilainya yang sifatnya langsung habis, apalagi yang nilainya makin hari makin turun ya sudah. Kita malah jadi beban tiap bulan. Ini malah pol-polan dan apa-apa ya gitu. Hilang nih. Saya itu pernah dianu sama Pak Padewo. Pak Menulis apa? Gedang Sari. Iya. Pada saat saya pamitan Gimana? karena sudah pensiun. Dia itu bilang, "Rob, Bapak nek wis pensiun aja pisan-pisan golek utangan." Lah, nek butuh lah pensiun wis cukup rokok pemangan. Larang apa to wis pensiun. Sampai esok S1 ya dicake arep ora ijik curah to. Itu saya tuh kemarin pas pamitan itu. Aja pisan-pisan. Soalnya pas pensiun golek utangan ki semakin berat wis pensiunnya sedikit wis kelong ku. Ya nek kedepannya itu selalu sehat. Ya kedepannya nek enggak punya butuh yang gede. Itu ojo nanti golek utangan. Dulu saya target saya itu Hamin 6 bulan itu harapan saya utang saya udah lunas. Ya ternyata ya meleset berkurang 3 sasi lagi. Sekarang ya itu. Pokoknya bagaimana kita itu di agama kan sudah dianjurkan bagaimana kita itu hidup bisa prihatin gitu Mas. Iya. Tidak. Jangan berlebihan. Gitu loh. Syukur malah bisa memberi. Betul. Jangan malah awet malah kekurangan dewe. Tadi bebannya uang. Penghasilan semono kok sudah sering kadang mengeluh kadang kan kita tergantung kita manage asumin wae jadi ono remon karo ora ono wis padha wae lek kepiye mal padha. Nah, kan pemerintah memfasilitasinya tidak cuma dengan iya betul. Banyak kepiye carane awake dhewe iki men karo prihatin gitu ae. Betul. Oke Pak Toro, sudah hampir 1 jam dengan kita ngobrol pagi ini. Saya sangat berterima kasih dengan Pak Toro, banyak sekali pengalaman yang bisa disaring. Iya, betul. Yang bisa kita ambil pelajarannya, semoga menambah wawasan untuk saya pribadi juga untuk teman-teman PKB dimanapun di Gunung Kidul atau mungkin juga teman-teman di DIY karena ini channelnya juga nanti bisa diakses oleh teman-teman seluruh DIY atau mungkin nasional. Iya. Bisa untuk inspirasi motivasi teman-teman untuk bekerja makin baik untuk makin semangat juga tadi penting sekali bagaimana memanage keuangan agar kita tidak malah tombol nih begini menabung untuk hari depan kita yang lebih baik untuk anak kita, untuk kita sendiri karena juga nanti pasti makan pensiun juga toh. Iya, jadi kalau tidak bisa manage keuangan juga susah juga karena kita bekerja apapun bekerja kan juga karena ada gaji toh. Iya, gaji harus diangkat dengan sebaik-baiknya begitu. Hari ini ulang tahun IPK Bayang ke-15 saya bersama Pak Toro di Pelayan ya. Iya, di Lokandeng Pelayan. Selamat ulang tahun IPKB yang ke-15 tahun 2022. Hidup semangat, kerja sehat, kerja cerdas. Ini Pak Toro.
Hidup berencana itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.